Perkenalkan, saya Ivan Indasata Ramadan. Saya ingin menjelaskan beberapa fungsi yang ada dalam proyek UTS kelompok kami. Pertama ada fungsi main. Main ini merupakan fungsi utama program yang berisi menu utama dari sistem manajemen mahasiswa kami. Nah, user dapat memilih sesuai yang ada dalam menu utama ini. Misalkan, user ingin menambahkan data, maka dapat memilih satu dan akan diarahkan ke menu input. Dalam menu input ini, user akan diminta untuk memasukkan berapa jumlah data yang ingin ditambahkannya, kemudian akan masuk ke fungsi input data, di mana fungsi ini berguna untuk menerima masukan data mahasiswa yang dimasukkan user. Data yang dimasukkan berupa nama dan NPM. Dalam fungsi ini terdapat for loop agar dapat berulang sebanyak yang telah dimasukkan user tadi. Lalu misalkan user ingin melihat data yang telah dimasukkannya, maka dapat memilih 3 dan diarahkan ke menu tampilkan data. Dalam menu ini, user dapat menentukan untuk mengurutkan data sesuai nama atau NPM. Nah, lalu masuk ke fungsi print data, di mana fungsi ini akan menampilkan data yang telah dimasukkan dalam fungsi input data tadi. Data yang muncul ini nanti akan berupa nomor urut, kemudian NPM, dan nama mahasiswa. Nah, setiap kita berpindah menu, maka layar akan bersih kembali, seperti halaman baru. Nah, ini karena adanya sistem CLS ini. Kemudian di setiap halaman akan didahului header print, di mana dia akan menampilkan header berupa aplikasi manajemen mahasiswa. Nah, jika user masih kebingungan dengan cara menggunakan aplikasi ini, kami telah menyediakan help menu yang berisi penjelasan singkat tentang program ini beserta panduan penggunaannya. Kami juga telah menyediakan error handling, di mana jika user salah memasukkan input atau input yang dimasukkan tidak sesuai dengan pilihan yang ada, maka program akan menampilkan pilihan tidak valid dan akan mengembalikan user ke menu utama. Nah, terakhir, jika user telah selesai menggunakan aplikasi, maka dapat memilih 0 untuk keluar dan program akan selesai. Perkenalkan, saya Leonardo Jeremy dari Teknik Komputer Angkatan 2021 dari kelas pemrograman lanjut 01. Di sini saya akan menjelaskan fungsi yang ada pada proyek UTS kami, yaitu fungsi hapus data, fungsi bubble sort, fungsi search nama, dan fungsi search NPM. Yang pertama adalah fungsi hapus data. Fungsi ini berfungsi untuk menghapus data tertentu yang dipilih oleh user. Di sini, karena data yang dihapus bisa multiple, data-data indeks target yang akan dihapus tersebut akan dikirim terlebih dahulu ke bubble sort untuk disorting secara descending. Kemudian akan dimasuk ke for loop untuk program penghapusan ini. Program penghapusan ini bekerja dengan cara menggeser data ke arah kiri. Jadi misalnya kita punya 1, 2, 3, 4, 5, maka akan digeser, yaitu 3 akan, misalnya saya menghapus angka 3, maka akan digeser, yaitu 3 berubah jadi 4, dan 4 berubah jadi 5, dan 5 akan menjadi kosong. Seperti itu. Lalu untuk apa fungsi bubble sort-nya? Fungsi bubble sort tersebut dibuat agar penghapusan dilakukan dari angka terbesar agar metode penghapusan seperti ini dapat berjalan dengan baik. Jika tidak disortir terlebih dahulu, maka hasil yang didapatkan tidak akan sesuai yang diinginkan. Seperti itu. Lanjut ke fungsi bubble sort. Ini seperti pada fungsi ini akan dilakukan penyortiran secara descending. Jadi pada bagian ini akan diperiksa apakah array J lebih kecil daripada array dengan indeks J plus 1, yang artinya apakah sebuah elemen pada array lebih kecil daripada elemen berikutnya. Jika lebih kecil, maka kedua array tersebut akan ditukar dengan metode seperti ini. Kemudian lanjut ke search nama. Fungsi ini berfungsi untuk mencari menelusuri data mahasiswa yang sesuai dengan keyword yang dimasukkan oleh user. Kemudian di sini pertama akan dihitung terlebih dahulu panjang dari keyword tersebut, dan juga di sini akan dihitung panjang dari array nama yang akan
data nama yang akan diperiksa. Kemudian akan dicocokkan apakah keyword tersebut ditemukan dalam data nama salah satu mahasiswa. Jika ditemukan, maka akan ditampilkan, dan juga di sini akan ditambahkan juga result index. Result index ini berfungsi untuk menghitung jumlah hasil yang ditemukan. Di sini yang diperiksa adalah data nama. Kemudian search npm. Search npm ini bekerja dengan cara yang sama dengan search nama, tetapi yang perbedaan terletak pada data yang diperiksa, yaitu data npm. Jadi sini akan diukur juga panjang keyword, dan juga diukur juga panjang dari npm tersebut, dan akan diperiksa apakah keyword yang dicari cocok dengan npm salah satu mahasiswa. Kemudian jika ditemukan, akan dihitung, dimasukkan ke result index akan diincrement, dan juga akan ditampilkan hasil dari pencarian tersebut sampai nantinya ditemukan semua hasil yang telah dicari. Function sort nama dan sort npm berfungsi untuk mensortir data berdasarkan nama atau npm. Di sini menerima 3 buah parameter, yaitu datanya sendiri, lalu ada temp atau temporary, dan ada integer n, yaitu jumlah datanya. Di sini akan terjadi perbandingan ya, di sini dengan strcmp, di mana ketika data kiri lebih besar dari data yang di kanan, ya lebih besar dari 0, karena strcmp itu outputnya 0, lebih besar dari 0 ketika data yang di kiri lebih besar dari yang kanan, maka terjadi pertukaran atau swap. Di sini ada 3 parameter, yaitu data yang di kiri, data i, data j yang di kanan, dan temp. Terjadi pertukaran biasa, di mana nilai temp ini akan diisi oleh nilai data yang di kiri, data i ya, data 1i, lalu data yang di kiri akan diubah dengan nilai dari data kedua atau data yang di kanan, lalu data yang di kanan atau data 2 ini akan diubah dengan nilai temp yang tadi sudah disimpan. Lalu akan terjadi for loop sampai dengan tipe min1. Tipe itu adalah sudah di-define, yaitu 2. Kenapa ada 2? Karena kita memiliki 2 data, yaitu nama dan npm, di mana i sama dengan 0 itu akan mengubah atau menukar data nama, dan ketika i sama dengan 1 akan mengubah data npm. Perbedaannya dengan sort npm adalah ketika sort nama kita membandingkan data nama ya, data i6, data j6, sedangkan pada sort npm kita meng-compare data npm dengan data j npm. Selanjutnya, function edit. Di sini ada 2, yaitu edit nama dan npm, yang sama-sama menerima parameter datanya sendiri, lalu integer n. Integer n ini adalah banyaknya data yang ingin diubah oleh user. Lalu ada index num. Index num ini merujuk ke indeks yang ingin diubah oleh user, indeks data yang ingin diubah oleh user. Lalu ada integer i dan j, lalu ada update len juga. Ada for loop, yang dimana ini digunakan untuk meminta data yang ingin diubah oleh user. Jadi, di sini ada j, indeks min1. Kenapa harus dikurangi 1? Karena indeks itu menyimpan indeks-indeks yang sebenarnya user itu kan melihatnya one base ya, dari data ke 1 sampai data ke n. Tapi karena array itu bersifat zero base, dari 0 sampai ke min1, maka harus dikurangi min1, disimpan dengan variabel j. Lalu di sini ada pengingat data yang ingin diubah, dan ada prompt untuk memasukkan nama baru. Lalu scanf, lalu meminta isi update. Nah, isi update ini akan dipindahkan ya, atau dimasukkan ke isi dari data J6, yaitu data nama yang sesungguhnya ya. Perbedaannya apa dengan npm? Perbedaannya di sini nanti akan dimasukkan ke data J npm.